Aku terpaku melihat penampakan pocong di antara jemuran tetangga. Dalam kejutan besar, pocong itu melompat-lompat di antara pakaian yang tergantung. Meskipun menakutkan, keingintahuanku terhadap kejadian ini membuatku ingin memahami makna di balik penampakan yang tidak masuk akal ini. Aku tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota, tepat di antara barisan rumah yang saling berdampingan. Di depan rumahku, ada sebuah kamar mandi yang memungkinkan aku melihat lantai 2 tetangga sebelah jika aku memandang ke atas. Kamar mandi ini seringkali menjadi tempat yang sepi, kecuali ketika aku melihat tetangga menggantungkan pakaian mereka di sana. Sebuah kenangan aneh dari masa kecilku datang kembali ke ingatanku saat aku berdiri di sana. Waktu itu, aku masih SD, dan aku tidak terlalu memperhatikan privasi saat mandi di luar. Pada suatu sore sekitar pukul 4, aku sedang asyik bermain air di bak mandi ketika pandanganku tertuju ke arah jemuran tetangga. Aku melihat seorang anak laki-laki hanya mengenakan kolor putih, berdiri di dekat tali jemuran mereka. Awalnya, aku mengira dia mungkin hanya ingin melihatku mandi, tapi pikiran itu segera terlupakan oleh pertanyaan lebih besar. Siapa sebenarnya anak itu? Aku memanggil keluargaku dengan keras. Teriakku meminta mereka segera datang ke kamar mandi belakang. "Mama ya, kesini cepat!" teriakku. Suara cemprengku memecah keheningan sore itu. Mama, kakak, dan papa segera merespons teriakanku dengan bergegas mendatangi aku. "Odo opo, Enike, kenapa teriakannya begitu keras?" tanya mama, wajahnya penuh kekhawatiran. "Di sana, Ma. Di jemuran tetangga. Ada anak kecil yang terus-terusan menatap aku." Jawabku panik sambil menunjuk ke arah anak itu. Mama dan kakakku melihat ke arah yang kusarankan, tapi mereka hanya melihat pakaian yang tergantung di tali jemuran. "Itu hanya celana jeans yang sedang dijemur, Nak," kata mama mencoba menenangkanku. "Tidak, Ma. Itu seorang anak kecil, hanya mengenakan kolor putih." Aku bersikeras, meskipun semakin terbayang ketidakpastian di mata mereka. "Itu bukan anak kecil, adik. Kamu mungkin salah melihat," sahut kakakku dengan penuh keyakinan. "Ah, kamu ini, kemungkinan besar itu hanya pakaian yang tergantung. Jangan membuat hal sepele seperti ini bikin panik," kata papa, mencoba membawa kejelasan di tengah kebingunganku. Meskipun aku tidak yakin, aku memilih untuk patuh dan masuk ke dalam rumah bersama mereka. Aku memutuskan untuk tidak lagi menatap ke arah jemuran tetangga. Saran dari orang tua untuk tidak keluar rumah saat maghrib sepertinya selalu berlaku. Namun, pengalaman aneh di depan rumah tetangga itu membuatku semakin yakin akan nasihat itu. Suatu hari, saat senja mulai mengintip, aku keluar rumah dengan tujuan sederhana, membeli camilan di warung tetangga yang selalu ramai. Matangku segera tertuju pada jemuran di lantai 2 tetangga. Tapi kali ini, yang kusaksikan bukanlah anak kecil itu lagi. Aku terpaku melihat sebuah penampakan yang membuat jantungku berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Di antara jemuran yang menggantung, ada sesosok pocong. Betapa kagetnya aku melihat pocong sungguhan dengan penampilan seram seperti dalam film horor. Beruntungnya, pocong itu tidak terlihat membusuk atau menyeramkan seperti yang kukira sebelumnya. Pocong itu melompat-lompat di tempat, tepat di antara jemuran tetangga itu. Aku terpaku, takut bergerak atau bahkan bernapas terlalu keras. Meskipun takut, rasa ingin tahunya membuatku mengangkat pandanganku sekali lagi. Pocong itu masih di sana, melompat-lompat dengan gerakan yang begitu aneh. Aku takut, tapi juga terpikat oleh keanehan penampakan itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, aku akhirnya melanjutkan perjalananku ke warung. Aku mencoba untuk tidak menoleh ke belakang,
Tidak ingin melihat pocong itu lagi. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan apa yang baru saja aku saksikan. Dan aku memutuskan untuk tidak lagi melewati rumah tetangga itu atau warungnya saat senja atau malam hari. Rumah kami tidak memiliki sekat antara ruang depan dan ruang tengah, sehingga pandangan dari dapur dapat meliputi kedua ruangan tersebut dengan mudah. Mama saya biasanya tinggal di ruang tengah, sedangkan saya tidur di sampingnya karena papa sering bepergian keluar kota. Suatu sore, saya keluar dari kamar untuk mengambil air minum di dapur, sementara mama bersiap-siap untuk sholat asyar di dalam kamar. Saat saya selesai mengambil air minum, saya melirik ke arah ruang tamu dari pintu dapur. Di sana, saya melihat seorang wanita berbaju putih terbang di ruang tamu kami. Awalnya, saya mengira itu mama saya yang sedang mengenakan mukena. Namun, ketika saya memasuki kamar, saya langsung kaget. Mama saya masih berada di dalam kamar. Selesai sholat, saya merasa ngeri. Siapa wanita berbaju putih itu? Saya tidak berani keluar dari kamar dan hanya menunggu mama selesai sholat. Setelah mama selesai sholat, saya dengan tergesa-gesa memberitahunya tentang penampakan yang saya lihat. "Kamu kenapa duduk di dekat mama saat sholat? Kamu tahu sendiri kalau kamar ini sempit," kata mama dengan cemas. Tadi saya pikir itu mama yang sedang berdiri di ruang tamu pakai mukena, jawab saya dengan wajah serius. "Saya kan langsung sholat begitu masuk kamar. Kamu sendiri lihat saya sudah selesai sholat," jawab mama dengan heran. "Aku melihat bayangan putih lewat di ruang tamu, seperti melayang. Aku pikir itu kamu," ucap saya mencoba meyakinkan mama. "Kamu pasti salah lihat. Nak, ini sudah sore. Mungkin cahaya matahari yang membingungkan," kata mama mencoba menenangkan saya. Saya hanya bisa diam, meskipun saya yakin dengan apa yang saya lihat. Mama tidak pernah percaya dengan pengalaman supranatural yang saya saksikan. Tidak hanya di ruang depan, tapi kejadian aneh juga sering terjadi di dapur. Saat saya sedang menonton televisi di ruang tengah, saya bisa melihat pintu sambung ke dapur yang tidak pernah tertutup. Seringkali saya melihat bayangan yang bergerak bolak-balik dari dapur ke kamar mandi di dalamnya. Hal ini terjadi berkali-kali hingga saya akhirnya memberitahu mama. Sering banget ada yang lewat dari belakang sana, bolak-balik," ucap saya khawatir. "Siapa yang lewat dari belakang, Nak?" tanya mama dengan wajah penasaran. "Saya tidak melihat orang, saya hanya melihat bayangan itu," jawab saya dengan penuh keyakinan. Rumah kami memiliki 2 kamar belakang yang dihuni oleh 3 kakak saya. Salah satunya sudah meninggal, jadi rumah masih terasa ramai dengan kehadiran mereka. Kamar kakak pertama saya biasanya digunakan untuk keluar ke halaman belakang karena lebih praktis daripada melewati ruang tamu yang dipenuhi perabotan. Suatu hari, ketika saya sendirian dan hendak keluar melalui kamar kakak pertama saya melihat sesosok anak kecil mengikuti saya dari belakang. Saya segera menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tanpa berpikir panjang, saya langsung berlari keluar dari kamar itu secepat mungkin. Sungguh, penampakan seperti ini masih terjadi di siang hari. Pada malamnya, saat saya tidur di kamar yang berbeda dengan mama, saya mendengar jelas suara percakapan 2 orang yang terdengar dari ruang tengah. Suara itu terlalu keras untuk diabaikan. Meskipun saya tidak ingin membuka mata, saya hanya duduk dengan ketakutan, mendengarkan percakapan mereka. Meskipun saya berusaha mengingat apa yang mereka bicarakan, ingatan itu seolah lenyap begitu pagi tiba. Saya mencoba bertanya pada kakak saya apakah mereka yang berbicara di ruang tengah semalam. "Kemarin malam, siapa yang bicara di ruang tengah? Kami semua sudah tidur sejak jam 9 malam. Kenapa ada yang bicara di ruang tengah?" ucap kakak saya dengan bingung. "Apa yang mereka bicarakan semalam? Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa berbicara di sana," tanyaku dalam hati,
semakin penasaran dengan kejadian aneh di rumah kami. Aku masih SMP saat itu. Karena sering mengalami kejadian aneh di kamar mandi belakang, aku lebih memilih untuk menggunakan kamar mandi dalam rumah yang berada di sudut belakang dapur. Pintu kamar mandinya sulit dikunci dari dalam, jadi aku sering hanya menutup pintunya saja ketika menggunakan kamar mandi. Di dalam kamar mandi, ada besi jemuran handuk yang terpasang di dinding. Bak mandinya berada tepat di depan besi jemuran, sedangkan toilet jongkoknya berhadapan langsung dengan besi jemuran tersebut, dengan jarak sekitar 3 langkah kaki. Di atas toilet jongkok terdapat lubang ventilasi udara. Suatu kali, ketika aku sedang buang hajat di kamar mandi dalam, tiba-tiba dari dinding bawah besi jemuran handuk muncul bayangan 2 tangan. Bayangan itu seolah-olah ingin mencekiku dan perlahan mendekat ke arahku. Awalnya aku mengira itu adalah bayangan tangan kakakku yang sedang iseng dari lubang ventilasi udara. Tapi aku merasa itu tidak mungkin karena lubang ventilasi tersebut terlalu tinggi. Untuk membuat bayangan seperti itu, kakakku harus naik tangga tinggi. Meskipun aku mencoba mempertahankan pikiran positif, mencocokkan posisi tanganku dengan bayangan yang semakin mendekat, akhirnya aku menyadari bahwa itu bukanlah bayangan tanganku. Aku terpaku ketakutan, tidak bisa bergerak atau berpikir dengan jernih. Dan tiba-tiba, brak! Suara pintu kamar mandi terbuka dengan keras, terhempas ke dinding. Aku segera menoleh ke arah pintu, hanya untuk melihat bahwa itu adalah ibuku yang masuk dan mengambil air dari bak mandi. Sempat lega rasanya, di saat genting seperti ini, ada ibuku yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar mandi. Tanpa berpikir panjang, aku segera membersihkan diri dan kabur dari dalam kamar mandi. Setiap kali aku ingin buang air besar, aku hanya bisa menunduk atau memilih untuk menggunakan kamar mandi luar saat siang hari. Malam hari, aku meminta teman atau siapapun yang ada di rumah untuk menemaniku sampai selesai. Konon, dari penampakan yang sering muncul dari ruang belakang ke kamar mandi, hingga bayangan tangan yang mendekatiku, ada cerita di masa lalu yang pernah aku dengar dari keluargaku. Namun, apakah cerita itu benar atau tidak? Aku tidak pernah tahu. Dulu, rumah kami ditempati oleh satu keluarga. Sang ayah adalah seorang pekerja keras. Suatu hari, setelah pulang kerja dengan tubuh yang basah kuyup oleh peluh, lelaki itu langsung mandi karena merasa gerah. Namun, ketika mandi dengan tubuh yang masih hangat, tiba-tiba saja lelaki itu terserang sakit jantung. Konon, suhu tubuhnya masih panas, dan ketika dia diguyur dengan air dingin di bak mandi, perubahan suhu yang tiba-tiba itu memicu serangan sakit jantung yang akhirnya merenggut nyawanya. Aku masih teringat jelas bagaimana kamar ini dulunya hanya ditempati oleh kakak kedua dan ketiga. Kadang-kadang, ketika ayah ingin bergabung dengan kami, beliau juga tidur di sini. Dahulu, ruangan ini adalah sebuah garasi mobil yang kini kami alihkan menjadi kamar tidur. Suara kipas angin tua yang berisik selalu mengisi malam-malam di kamar ini. Suatu malam, ketika ayahku sibuk dengan urusan kerjanya, tiba-tiba terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Quran yang begitu jelas. Namun, semakin lama suara itu semakin redup, tidak menjauh, tetapi semakin mendekat, seolah-olah makhluk yang mengucapkannya bergerak ke arahku. Tak tahan dengan keheranan, ayah mematikan kipas angin. Seketika, lantunan Quran itu menghilang. Ayah langsung menatap sekeliling kamar, namun tak ada yang bisa dijumpainya. Kami semua tertidur pulas. Beberapa tahun kemudian, setelah kepergian ayah yang dipanggil Sang Maha Kuasa, kejadian serupa menimpa kakak ketigaku. Saat itu, dalam keadaan setengah sadar, dia mendengar lantunan adzan yang tiba-tiba menggelegar di samping telinganya. Tanpa pikir panjang, kakak langsung bangun dan bergegas ke ruang tengah untuk menceritakan insiden tersebut kepada kami. Mama langsung menyuruhnya untuk sholat dan mendoakan ayah kami yang telah meninggal. Namun,
Cerita menyeramkan yang paling menghantui adalah saat kami mengundang kerabat dari luar kota untuk mengikuti acara yasinan selama 7 hingga 100 hari. Salah seorang dari mereka, seorang saudara dari Jakarta yang jarang ku memori namanya, menginap di kamar ini karena luasnya. Suatu malam, tanpa disangka, dia mengalami pengalaman yang tidak akan pernah dilupakannya. Sebelum tidur, Amran, begitu panggilannya, melihat dengan mata kelelahan seorang pria mengenakan pakaian kerajaan lengkap dengan tongkatnya, muncul dari dinding dan berlari melayang di sekeliling kamar. Tanpa ragu, Amran segera melarikan diri dengan kecepatan kilat, memilih untuk menginap di rumah sebelah yang hanya terpisah RT. Tidak hanya itu, ada juga teman kakakku yang tiba-tiba kesurupan oleh roh wanita jahat dan tertawa cekikikan dengan suara yang menakutkan. Pada pergantian tahun 2015, ponakanku melihat dengan mata sendiri seorang wanita berpakaian putih melayang masuk dari pintu depan dan masuk ke dalam kamar yang sama. Ketika itu, kakakku, istrinya, 3 anaknya, dan teman-temannya tengah asyik membakar jagung di halaman belakang. Setelah mendengar cerita ponakanku, mereka semua berhamburan masuk ke dalam rumah. Aku sendiri tengah sibuk dengan pekerjaanku yang membuatku harus lembur, sehingga ketika pulang, istri kakakku segera menceritakan insiden yang menyeramkan itu. Konon katanya, dulu, di rumah ini pernah tinggal seorang wanita yang, entah karena masalah atau rasa frustasi, memilih mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di kamar yang dulu adalah milik kakakku. Mungkin kehadiran sosok wanita berpakaian putih yang sering terlihat di ruang tamu adalah dia juga. Hanya Allah yang tahu. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.